aja sama, aduh, Rihanita. Kalian bisa semua, kata Albil full SOP, kata D7. Tasya 2 minggu ini progresnya luar biasa, katanya. Salam Kang Ipul ya. Kata Madirah Ferdi yang juara, katanya. Kata Hani Valen juara 5, Tasya juara 4. Terus Mutia juara berapa? Mutia juara berapa Mutia? Hani. Syakira lolos. Mutia juara 7, kata Hani. Gara-gara si Hani nggak demen teriak-teriak, jadi Mutia ditaruh juara 7. Dede April menurut Papi gimana, katanya. Hai Fatma, Valen juara 1 tuh. Gimana nih? Kata Neng, Mutia juara 1 tuh, gimana sih? Mungkin udah pada bosan kali ya teman-teman sama anak DA yang punya suara yang model kayak Mutia. Mungkin udah bosan kali ya. Jadi memang benar teman-teman, jadi ada sebuah kejenuhan penonton ya, karena fenomena penyanyi yang teriak-teriak gitu. Tapi ada juga yang belum bosen teman-teman. Tak tahu juara 1, tak tahu siapa, tak tahu. April juara 1, kata fans April tuh. Gimana Hani? Gini. Jadi Bang Ipul merasa pintar lah dari Soima DP Wika Salim, kata Asmi, katanya. Bang Ipul mah cuman penonton. Bang Ipul mah cuman penonton. Dia juaranya, kata Amsar. Kata itu, gimana tuh coba? Zivilia kupingku sakit dengar suara Mutia. Berarti Zilfa ini sudah mulai jenuh dengan penyanyi yang karakter suaranya kayak Mutia. Gak apa-apa, kita hargai. Ada juga orang yang demen yang soft ya. Ada penonton demen yang karakter suaranya itu yang soft. Ya, ada yang penonton itu yang lebih demen ke muka. Ada yang ke muka guys. Ada yang lebih demen ke wajah. Nggak peduli suaranya nggak terlalu membahana, yang penting wajahnya suka. Ada yang kayak gitu guys. Gak apa-apa, kita hargailah. Ya Pi, kayak suara Valen bagus. Ada yang temen begitu. Suci Papi katanya. Aku pada dasarnya senang semua sama karakter yang ada di DA7. Aku demen semua. Kenapa demen? Karena mereka semuanya sudah pandai berdangdut. Mereka itu suaranya sudah mewakili penyanyi dangdut. Tinggal masalah penobatannya aja. Ya. Tinggal masalah penobatannya aja yang mana yang lebih banyak diminati. Gitu loh. Jadi aku mah sebagai penonton nggak pusing siapapun yang juara. Gitu. Kalau kita punya aib itu, wangi banget parfumnya, ini enak loh.
Kalau punya aib itu ditutupi, ya. Jangan dipertontonkan. Misal kita punya kekurangan apa, ya, ditutupi. Jangan diumbar-umbar, jangan diupload di TikTok. Ya, misalkan kalian demen sama siapa, demen sama sesuatu yang nggak wajar, jangan bangga diupload di TikTok atau di medsos. Ya, jangan. Juara 10 juga pantas. Siapa yang juara 10 pantas? Juara 10 besok nih. Penobatan juara 10 itu enggak. Masih 10 besar ya. Menurut abang suara April benar gak sih mirip Lesti? Iyalah. Kita nggak bisa pungkiri, April ini ibaratnya titisan Lesti. Iya, Mutia juara 10 dah, kata Honi. Gak apa-apa juara 10. Yang penting begitu juara 10 dia laku keras. Banyak show di mana-mana. Buat apa juara 1 tapi melempem? Ya, nggak peduli juara berapa, yang penting laku keras. Sudah, setelah itu laku keras. Silakan. Ini satu. Kau udah makan, Pul? Kenapa nanya-nanya kau udah makan apa belum? Kata Neng, paling Arbi juara 1 melempem, kata Neng. Ya Allah. Jangan gitu dong sayang, doanya Nek. Kasihan Arbil itu tulang punggung keluarga loh. Pokoknya kita doakan semuanya yang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5, juara 10. Semuanya sukses. Ya, laku keras on air off air. Tinggal penggemarnya gimana. Tinggal nasib penggemarnya bagaimana nih. Ya, kalian udah barbar. Kalian udah barbar dukung ini, dukung itu, ya. Tapi kalian lupa memikirkan nasib kalian masing-masing. Mudah-mudahan Arbil juara 1, kata kamu. Mutia 10 melempem, kata si Hadi. Sudah jangan berantem. Jangan berantem sayang. Jangan berantem ya. Jangan berantem sayang. Tasya juara 1 loh, kata si Ada tuh. Kalian juara 1 pasti gong, katanya. Sedang masih ya. Si Fatma ketawa. Kalian pernah di note gak sih sama idola kalian di DA7? Pernah gak sih? Tasya multi talenta. Kalau Bang Ipul multi talentan ya. Udah. Keren dong. Serius Hani, kamu di note sama siapa kamu? Di note sama siapa kamu? Pak Haji Saiful aja juara 1-nya, katanya. Ya udah, aku aja deh yang juara 1 ah. Valen, Arbil, April, 3 besar, kata si Andre tuh. Si Andre udah dapat bocoran tuh dari mana Andre? Di note sama siapa kamu? Gua aja juara 1, kata si Ada. Kalian di note sama siapa coba dong? Komen dong, di note sama siapa dong? Di note sama siapa? Sama emaknya. Lah emang emaknya yang lomba.
Aku pernah sama Dinda, Masya Allah. Keren banget loh. Keren banget loh kamu loh di note sama Dinda loh. Kalau kita mendukung idola kita jadi amal jariah nggak sih Pak Haji? Bisa. Bisa kalau kamu mendukung, mensupportnya dengan hal yang baik. Terus dia itu di note itu kayak seperti diperhatikan, terus seperti diperhatikan balik, ya, terus di komen balik gitu loh. Arbil no debat katanya, kata si Hani. Ya Allah, Hani ini luar biasa ini. Punya aku support selalu April Bang Ipul ya. Semoga mereka-mereka yang kalian idolakan, mereka juga memberikan feedback yang baik ke kalian ya. Mudah-mudahan ya. Udah juara 1 katanya, ya Allah. Aku kesel katanya kalau April selalu dihina Bang. Sabar ya sayang. Sabar. Aku juga sering dihina. Pasti kalian juga pernah dihina dalam hidup. Pernah di note sama Dinda Bang Ipul. Nah itu ya. Nah itu keren itu Safar. Tuh. Bang Ipul udah juara 1 katanya. Aku mah juara harapan. Gitu ya, mudah-mudahan idola kalian juga nggak cuek sama kalian yang sudah memberikan waktunya, sudah memberikan tenaganya untuk memberikan semangat. Yara, Arbil semua bisa. Arbil masak bisa nggak Arbil? Cuci baju bisa nggak Arbil? Masak bisa, cuci baju bisa, gosok bisa nggak gosok? Aku nggak bisa gosok loh. Bisa dia banget katanya, kata Hani. Bisa dong, kemarin masak ayam. Serius, ayam apa? Fans April itu yang sering menghina, kata Erin. Serius? Kok bisa sih? Sakit hati kalau April dihina sama netizen. Ya Allah, jangan dong teman-teman. Ini kan cuma lomba. Kalian tuh jangan sampai terlalu over. Kata papi, Arbil harga mati katanya. Kata Asmaul Husna. Emang nggak bisa ditawar? Iya, fans April duluan yang hujat, kata si Ada. Ya Allah, jangan ya sayang ya. Kenapa bahas DA mulu? Nih net, kata Hani katanya. Karena tuh DA lagi hangat. Nanti juga kalau udah kelar DA juga perlahan-lahan hilang. Arbil juaranya ya Pi katanya. Ya kalau Arbil juara ya udah, aku juga setuju sih. Kalau Arbil juara aku setuju. Arbil juara aku setuju. Mutia juara aku setuju. April juara aku setuju. Itu kan waktu dia diturunkan dari sini Bang Ipul dihujat, kata si Erin. Oh iya, gara-gara ini loh. Mutia nggak setuju kan aku. Ya Andre, Robi juara setuju nggak Pi? Ya kalau Robi belum ya sayang. Kalau Robi belum. Tapi kita lihat nanti perkembangan selanjutnya ya. Kita lihat perkembangannya. Valen. Kalau ngelihat perkembangan yang sekarang,
Aku, walaupun Valen anak aku ya, anak aku juga ya. Belum. Tapi kita lihat nanti ya. Yang maksud gak besar April Arbi Robi kata MK. Cowok cuma satu ya Pi kata dia 7. Itu menurut aku teman-teman ya. Pak Haji April gimana Pak Haji, bisa juara nggak? April itu bisa juara kalau ada kaloknya, ada kaloknya. Itu, tapi harus ada kaloknya. Kalau April juara itu harus ada kaloknya gitu. Kalian tahu kalau gak sih? Kalau tuh apa? Kalau tuh yang kalau malam-malam itu yang suka terbangan. Valen enaknya Bang Ipul ya. Kapan lahirnya? Kapan anaknya lah? Oh, Valen enaknya Bang Ipul ya. Kapan lahirnya? Sebelum dia ikut DA7 dia udah lahir. Kalau Arbil gini, nih ini sih menurut saya ya, menurut saya teman-teman, ini menurut saya ya, bukan menurut kalian ya. Valen kalau juara, kalau bisa ngalahin Arbil, Valen bisa masuk 3 besar. Ya. Valen bisa masuk 3 besar kalau Arbil banyak, kalau Arbil udah mulai dinilai negatif sama juri. Kayak jadi peramal. Enggak sih, bukan peramal, kita ini prediksi. Jadi kalau Arbil udah mulai disentil, udah mulai berani dikritik sama salah satu juri, ada kemungkinan Valen bisa masuk 3 besar. Tapi kalau Arbil belum sama sekali jelek di mata juri, itu sulit. Ya, untuk yang cowok nih, untuk yang cowok, kita nggak bisa menyamakan penilaian perempuan dengan laki-laki. Jadi salah satu-satunya cara adalah goyahkan si Arbil. Kalau Arbil sudah mulai diprotes juri, ada kemungkinan peserta cowok lain bisa masuk 3 besar. Tuh. Ya, jadi selagi si Arbil ini masih komennya bagus terus, keren terus, jadi untuk peserta cowok yang lain itu, ini menurut saya tidak ada harapan. Gitu. Kayaknya juaranya laki-laki, 2 perempuan. Ya udah gitu, seperti itu teman-teman. Ini aku lagi menganalisa. Ini tiap hari aku menganalisa nih buat kalian nih. Aku tiap hari menganalisa. Kok kayak gitu Pi? Ya memang begitu teman-teman. Nazwa Pi, dia suaranya bagus. Iya, Nazwa walaupun suaranya bagus, tapi dia belum bisa menggoyahkan Arbil, belum bisa. Yusuf bagus loh, iya Yusuf bagus, tapi belum bisa mengalahkan Arbil, belum bisa. Gitu caranya kalau mau mengalahkan seseorang yang kuat, itu minimal harus ada
ada satu kesalahan yang dilakukan. Nah, berarti ini udah mulai goyah nih gitu, teman-teman. Kang Ipul di bawah itu teman saya ya, kalau sudah disukai tidak akan dikomentari jelek. Ya, kalau sudah disukai pasti semuanya bagus. Ya, walaupun sebenarnya ada kekurangan. Semoga Arbi lupa lirik katanya gitu. Tapi kalau jurinya udah demen, terkadang si juri cari alasan macem-macem untuk menyelamatkan yang dia demenin. Tasya Pi mulai konsisten, ya, tapi Tasya walaupun mulai konsisten, sepertinya Tasya masih belum masih belum menjadi prioritas. Masih belum menjadi prioritas juri. Jadi kalian tuh harus bisa lihat loh. Harusnya kalian tuh udah bisa menebak siapa peserta yang menjadi prioritas. Ya, itulah dia. Ya, seperti kamu juga Abu begitu pasti. Ya kan? Seperti kamu juga Abu, pasti kamu kalau sudah demen, udah lupa sama semua kekurangan yang dipunya. Pokoknya apapun, gue demen sama dia, udah. Tapi nanti kalau udah benci, semua keburukannya akan diomong-omongin. Saya demen gak lupa bang, berarti kamu masih ada. Ibaratnya masih ada kontrol. Jadi kita boleh demen sama seseorang, tapi kita harus tetap kontrol. Jangan berlebihan. Gitu. Aku juga sekarang begitu. Aku menyukai seseorang tidak mau dengan pandangan pertama. Aku tidak mau dengan minggu pertama. Aku tidak mau dengan bulan pertama. Apalagi sering datang bulan. Apalagi dengan cinta pertama. Jadi kalau kita demen sama seseorang, teliti. Ya, teliti kalau demen sama orang tuh teliti. Dilihat dulu hari pertama gimana nih. Waduh, masih bagus nih. Lihat dulu hari kedua, hari ketiga, hari kesekian, bulan kesekian gitu. Siapa nih tersenggol grup 3? Dia siap-siap besok tersenggol kata MK. Nazwa layak gak pi? Kalau bulan madu tapi kalau kalian sudah menikah dengan pilihan kalian, ya sudah. Kalian harus nikmati senikmat-nikmatnya. Syakira Ratu Penghayatan setelah Lesti. Masya Allah. Siapa yang tersenggol harus ikhlas dong. Betul Nur. Bang pengen awet muda. Mutia juara 10 udah cukup katanya. Masya Allah. Dah, adakah hari ini? Belum. Bila juara 1, gak usah banyak omong katanya. Yang juara 1 aku aja katanya. Pul, lo kan temen SMP gue. Emang SMP gue di mana coba?
Mutia Pi juara 1 kata Moms Muli, Masya Allah. Syakira juara 6. Bekasi lah enak aja loh. Gue SMP gue di Jakarta, bukan di Bekasi. Mutia juara 8 kata Hani. Jangan aku udah tersenggol karunia kata MK. Ya Allah, sabar ya Bang MK. Bang MK tetap support Kurnia ya, karunia ya. Naldi insyaallah. Kenapa sih Naldi? Jangan prediksi Mila guys katanya. Dia kuat banget katanya. Kata ini juaranya si A, si B, si C. Sabar, tabat, tawakal, sabar, harus terima, jangan perang. Betul Airin. Juri cari yang salah lirik, lupa lirik, dan yang teriak-teriak kata si Erin katanya. Kira-kira Falan masuk ke tiga besar katanya. Jara pasti lolos. Naswa gimana? Juri sayang ke Arbil kata Fadila Pras. Kenapa jurinya sayang sama Arbil, Fadila? Tolong jawab Fadila. Socil, Socil. Oman Malik, doain aja Oman Malik. Juri nggak adil kata Moni. Ini plus, kenapa sih jurinya nggak adil? Kenapa Moni? Oh iya, Sakira lupa lirik terus. Suara pun belum pecah kata Herlinka. Doain Zara lolos dong, amin ya. Pokoknya aku mendoakan semuanya. Dan aku juga doakan ini sama fans-fansnya ini jangan terlalu berlebihan. Adil kok, netizennya aja yang nggak adil katanya. Nah, kamu juga netizen loh, berarti kamu juga nggak adil dong. Ya santai. Emang sih kalau idola kita, jagoan kita tuh gugur sedih. Aku juga pernah kayak kalian. Ya, pernah gitu punya idola. Ya, bahkan idola presiden pun. Pemilihan presiden pun aku juga punya pilihan. Begitu calon presidenku kalah, aku sedih. Tapi aku nggak barbar. Aku nggak ngatain sini, ngatain sono, menghina ini, menghina sono. Enggak. Katanya gini, jangan salahin juri, salahin tim kreatifnya. Enggak lah sayang. Sebenarnya bukan salah pada juri, bukan salah pada ke tim kreatif. Sebenarnya lebih salah ke pesertanya. Baru ke jurinya. Karena udah disetting. Setting sih enggak ya Bang MK. Setting enggak. Yakin sih kayaknya sih enggak. Harusnya juri tambah, jangan 3 doang. Iya ya, harusnya jurinya yang killer-killer. Netizennya juga salah, barbar mulu soalnya. Iya tuh Andre, jangan barbar ya teman-teman ya. Arbil sempurna tanpa cacat, belum ada kritik dari juri. Bagaimana tuh Pape Ipul kata Black Panther, bukan Black Mamba ya. Ya sih, sebenarnya tidak ada yang sempurna. Kalau boleh jujur, berlebihan dah jurinya. Kalau boleh jujur sih, ya. Kalau menurut aku sih, kalau boleh jujur, ya semua peserta itu ada kekurangan. Ya, ada kekurangan. Cuman terkadang jurinya itu
kurang teliti, terlalu menyanjung Arbil katanya. Ya, makanya sih kalau lomba itu ya sekali lagi saya mengingatkan, siapapun boleh jadi juri, boleh. Bang Bolot juga boleh jadi juri. Kang Sule juga boleh juri, boleh. Ya, siapapun boleh jadi juri gitu. Tapi kinerjanya itu loh, kinerjanya itu harus benar. Mending aku aja jadi jurinya, boleh. Kira-kira saya Mbak Inul dari Persik, Tasgarto, Lesti, 5 itu aja, kata Bin katanya. Juri kayak Mbak Berta katanya. Boleh lah yang kayak Mbak Berta. Pagarnya nggak boleh dibuka. Ya udah jangan. Ini mobilnya di mana? Emang kondisinya pagarnya sudah tertutup. Iya kan dia tutup. Oh ya sudahlah, nanti aja. Sudah, mobilnya jangan dicuci, sudah biarkan. Enak yang nyanyi Brina Mika, jangan kencang-kencang terus gak masuk di kuping, kata si Erin. Berarti Erin tuh demen-demennya tuh yang karakternya lembut, kayak suara Bang Ipul. Ya, yang syahdu, yang mellow, yang slow. Mending lega dangdut sih katanya. Semua juri disumpah nggak memihak siapa-siapa. Si Mae katanya terpaksa muji Arbil, kata si Hani. Sebenarnya si Hani ini memihak ke siapa sih Hani? Kamu tuh lebih, sejak kapan suara Bang Ipul lembut mau pingsan, kata Erin katanya. Kan kalau nyanyi nggak teriak-teriak Erin. Menerusin aja semua biar nggak kelar-kelar, kata Pantera. Kak, kalau Selfie jadi juri bagaimana menurut kakak, kata. Selfie jadi juri kalau menurut aku sih, kalau menurut aku ya, dia kan ini masih ibaratnya, sementara ini yang masih gong itu kan Lesti. Ya, yang masih gong itu kan Lesti gitu. Nanti kecuali kalau mungkin Lesti sudah sama sekali nggak mau di TV, ya bolehlah pilih nanti penerus DA siapa yang pas gitu loh. Bukan yang nggak pas ya, maksudnya belum saatnya Selfie itu jadi juri, belum saatnya. Kalau untuk berbagi pengalaman seperti menjadi ibaratnya kayak jadi coach gitu ya, bolehlah. Itu kan ibaratnya berbagi pengalaman gitu. Karena masih si Lesti sih yang megang ya untuk untuk DA ini gitu. Lesti juga belum cocok, masih anak DA jadi juri. Ya gimana dong? Tapi kan Selfie pernah juri tamu juga, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harusnya Finland dia juara bintang segala bintang, kata MK. Ya. Tapi kan sekali lagi, kalau kita mau jadi juri itu kan ibaratnya kayak apa ya? Kayak harus banyak suara gitu loh. Tapi kan Mak Selfie lebih bagus dari Lesti, karena Lesti itu digonggongkan sejak dari awal, kata Tah Henry katanya. Ya walaupun Selfie lebih bagus dari Lesti, tapi kan Lesti emaknya. Gak boleh ada yang ngelawan emak ya. Ya kalau mau diambil dari DA sih ya untuk sementara sih, kalau menurut aku ya udah diwakilin sama Lesti aja dulu gitu. Kalau memang mau ada perwakilan dari DA, tapi sekali lagi ini kan yang punya hajat Indosiar.
Harusnya senior seperti Umi, Alfi, Is Dahlia, It Bustami gitu. Bang Ipul nggak usah. Iya, Bang Ipul mah jadi penonton aja. Sama kayak kamu jadi penonton aja. Bang Ipul mah duitnya aja dah. Gak usah jadi juri, yang penting setorannya aja deh. Prediksi netizen ngemeng terus, tinggal nonton aja tuh kata MK tuh dibilang ngemeng terus tuh. Lesti sama selfie jauh kata Catur Wiguna. Jauhan mana Catur? Jauhan Lesti. Maksudnya Lesti itu lebih unggul atau lebih nggak unggul gitu? Lu aja dari tadi ngomong terus kata si Andre. Bisa emang ngajukan jadi juri katanya nggak bisa kasih contoh menyanyi katanya. Bagusan Lesti lah katanya dari selfie kata Witria katanya. Lesti ya kan senior ya. Kalau Bang Ipul jadi juri lama acaranya sampai jam 2 nggak usah katanya. Kalau perlu sampai jam 4 pagi biar sholat subuh berjamaah. Dari selfie, ya iyalah. Dari luar. Dari luar ya. Penguncinya kurang. Tolong handphone dong. Lah cotot. Ini cotot bau. Ini bau. Ini belum mandi. Ini mulu. Kerjanya makan kencing. Lesti mah udah artis papan atas. Aduh, Lesti mah piala mulu. Dia mah. Masya Allah, Lesti mah piala mulu ya. Berkah-berkah. Aku suka kalau Bang Ipul yang jadi juri. Jangan kalau Bang Ipul jadi juri sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi berarti apa? Berarti ratingnya bagus teman-teman. Jadi semakin program itu durasinya panjang, itu berarti itu programnya bagus. Semakin durasinya pendek, berarti ya udah kekuatannya sampai situ. Itu teman-teman. Jadi ada sebuah kebanggaan. Kalau sinetron atau reality show durasinya panjang, berarti itu bagus. Berarti waktu ada Bang Ipul bagus. Gitu loh teman-teman. Kalau terlalu lama nanti rating turun. Makanya sekarang DA7 cuman segitu doang jamnya. Gitu loh. Pak Ipul sehat selalu ya. Orang baik kayak gini kok difitnah terus katanya. Ya Allah Mama Iik. Makasih Mama Iik. Saya lihat waktu dia 3 juri selalu ribut ya. Karena jurinya bekerja dengan benar. Ya. Kenapa Bang Ipul tidak dipakai lagi? Mungkin aku sudah tidak cantik lagi Kahar. Kayak lagunya Bunda Rita. Dulu ku kau bangga-banggakan, setelah bosan kau campakan. Ku tersisi, tak terpakai lagi. Juri sekarang kayak takut ke Soimah semua kata Vego. Gua mah lagi jadi juri nggak ada yang gua takutin. Semua
Host juga gua lawan kalau gua bener. Juri juga gua lawan kalau gua bener. Sehat pula, amin. Sepi job, doain dong, mudah-mudahan job aku rame. Kalau menurut aku juri itu ketat, zaman Benigno benar-benar juri, kata Kuncen ya. Yalah, kita ngapain jadi juri? Takut sama juri lain, nggak boleh itu. Juri itu seperti hakim. Juri tidak boleh diintervensi. Juri itu tidak boleh goyah. Tidak boleh takut sama penggemar peserta. Nggak boleh takut. Mami Dewi terlalu menyanjung Arbil. Mungkin Mami Dewi sudah kepincut, Hani. Terus tompul, kata Kaijen Fly. Bang Ipul jadi juri bareng DP 10 besar berdua aja. Au. Halo Vego, waalaikumsalam. Halo Cahaya, waalaikumsalam katanya. Teman-teman, saya pendukung Arbil lah, kata Honi, kata. Oh ya, serius kamu pendukung Arbil kamu? Kok kamu tuh pendukung Arbil tapi kamu kok seperti memojokkan Arbil sih, Hani? Paling suara paling keren cowok katanya. Serius, Pego? Berarti Arbil nggak keren dong. Mama Iik, iya mak, makanya aku sekarang udah nggak mau lagi. Aku udah nggak mau lagi dekat sama dia mak. Kecuali kalau dia mau minta maaf sama aku, mengakui kesalahannya baru. Jangan bilang-bilang kita berpacaran. Prediksi masuk 3 besar DA7 siapa katanya? Arbil jagoan katanya. Halo Owing. Cahaya baik, Masya Allah. Ini Cahaya ini. Cahaya Raihan 18.000 pengikutnya. Jangan nyanyi nanti dibully, kata Nanix. Ngapain takut dibully? Ya nggak, kita mah nyanyi aja. Yang ngebully itu orang yang nggak suka kita, nggak usah pusing. Ada juga kok yang suka sama kita. Ya, nggak usah takut guys. Selagi kita mau nyanyi, yang nggak boleh itu adalah menghujat orang. Tentang Cepi bagus sayang. Cepi bagus, Cepi lanjutkan ya. Cepi itu Masya Allah cantik, soleha. Bajunya, ini kamu mau live juga kamu mau live juga ini mau ikutan DA8 nih si Socil katanya nih. Udah ketahuan juaranya pasti Mutia. Kok bisa berpikiran begitu sih Mutia juaranya? Kenapa kamu bisa berpikiran kalau Mutia itu juara 1? Coba. Ada. Lucu banget ya. Ramzi gimana? Baik Ramzi. Jerry Mood, selamat sore. Nanti aku kalau 3 besar aku mau datang ke Indosiar. Aku nyamar nanti aku nyamar.
Kata Kai Jenfly, Mila udah pasti juara 1, tandain gue katanya. Ya udah DP dulu dah sini Kai. Kai DP dulu lah. DP cepet dulu lah. Coba jabar pakai hijab jangan. Gue pura-pura aja jadi kakek-kakek. Gue pakai pakai muka keriput-keriput gitu. Suara Mutia hampir 5 hektar, super spektakuler. Sawah kali ya 5 hektar. Juara 1 Valen tuh katanya. Halo Mike, thank you Mike. Nggak ada yang mau nyawer paus apa ya? Kalian mah tega banget, gue udah ngoceh-ngoceh capek, udah 1 jam ngeladenin kalian ya. Nggak ada yang nyawer paus, kenapa sih? Ketahuan bang pakai hijab jangan cadar, jangan Rendra. Nanti gue dikenain pasal menodai agama lagi. Udah tahu gue ada hatersnya. Jangan, Bang Ipul masih punya haters. Ya, nyamar jadi kakek-kakek aja, ntar gue nyamar jadi kakek-kakek. Ya, pakai rambut wig ubanan gitu. Juara 2 Arbil katanya. April juara 1. Juara 2 Arbil kata Hani. Serius Arbil juara 2? Ah, yang bener ah. Yang bener dong, Arbil juara berapa? Valen katanya. Tim Ferdi katanya. Halo, Tim Ferdi. Si Sastra live, tolong di support dong Sastra live tuh. Di support, kasih saweran. Pilih Valen atau Arbil katanya. Juara 3 Valen. Alhamdulillah. Valen udah kelihatan. Ada non muslim sama muslim sama muslimah. Lihat gak di sosmed? Ada yang bersin, yang muslim bersin. Terus kata non muslimnya Abdullah katanya. Ucapkan Abdullah. Terus kata si muslim, hah? Abdullah? Maksudnya? Iya, kamu kan muslim, Abdullah. Bukan Abdullah, Alhamdulillah katanya. Udah nonton belum sih? Juara 1 April, juara 2 Arbil, juara 3 Valen katanya. Terus Bang Ipul juara berapa? Kolaka suaranya bening dan renyah. Masa nggak jadi juara? Juara satunya Suci kata si AA katanya. Atur aja yang juara kata Nanik. Nanti ya pas sudah 5 besar Bang Ipul bisa melihat siapa yang juara 1. Ya, aku juaranya kata Sarah. Ya, nanti fix A1 juara satunya siapa nanti kalau udah 5 besar. Wajahmu kok mulus kata Budi. Ini pakai filter Bang Budi. Teman-teman, tahu nggak sih teman-teman, aku mau cerita deh. Teman-teman, aku mau cerita deh. Aku boleh cerita nggak sih? Ini kok nggak bisa langsung ke ini sih? Ini langsung kirim ke sini nih. Nih dari sini nih ya. Nih.
Dari itu terus kirim ke WA. Meskipun Suci dari Sulawesi tapi warga Jawa Barat dukung Suci. Aku follow-followan loh Mas Suci loh. Adibal juga menjagokan suara April loh katanya. Mana pendukung April, angkat tangan. Adibal juga ngejagoin Mutia loh. Yang positif biar amanah. Jangan percaya sama mulut-mulut palsu. Jangan percaya sama mulut-mulut manis yang berbisa. Mendingan kita jujur aja. Ya, walaupun menyakitkan. Bang Ipul kurusan alhamdulillah. Ya enggak? Mendingan kita ngomong bicara jujur daripada kita ngomong manis tapi palsu belaka. Ya. Bilang jelek-jelek. Udah. No debat. Jangan cari aman, jangan cuma mau dijunjung sama fansnya. Kita ngomong jujur, dibenci orang, nggak disukai sama orang, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan jujur. Makasih doanya Mudia. Please jawab. Berkata yang baik, kalau nggak diam, kata Bang Ipul. Iya. Gitu loh. Memang orang jujur tuh pasti banyak musuhnya guys. Tapi banyak juga yang cinta guys. Gak sih, sebenarnya nggak banyak musuh sih segini. Orang jujur itu pasti ada musuhnya, tapi banyak yang cinta. Itu yang benar. Makanya jadilah orang jujur. Seperti itu. Bang please apa sayang? Apa Kai? Karunia paling bagus kata Adi. Masya Allah. Bukan paling bagus sayang, bagus. Ya. Kalau karunia paling bagus, pasti karunia masih bertahan. Gitu. Karunia tidak jelek, karunia bagus. Kenapa karunia itu disenggol? Karena masih ada yang lebih bagus lagi dari karunia. Bukan berarti karunia jelek. Gitu ya sayang ya, pengertiannya seperti itu. Juara 1 dari Persik, juara 2 Pak People katanya. Tasya selalu konsisten, kayaknya dia bakal top 3 katanya. Kita lihat nanti aja. Buat mengemban karunia, jangan putus asa. Ini saatnya kalian bekerja keras untuk membantu karirnya karunia. Oke? Semangat ya buat fansnya karunia ya. Curi cari yang lupa lirik, telat masuk dan teriak kata Rendra. Itu juga termasuk kerjaan juri. Gitu. Juara 1 Soaima katanya. Juara 1 Bu Siwi. Bang doain April masuk grand final, amin. Pesan Bang Ipul buat April. April nyanyinya dibagusin lagi, ditingkatin lagi, fokusnya ditambahin lagi, ya, bikin jurus-jurus baru lagi, ya sayang ya. Aku kepengen April itu misalkan juara, dia juara karena kualitas nyanyinya,
Karena nilai jual dinyanyinya bukan dari hal-hal yang lain. Ya, seperti itu ya. Top 3 perwakilan masing-masing coach siapa kata ya. Oke teman-teman, udah jam 5 ya. Kau mau persiapan buka puasa, insyaallah. Kalian akur-akur, jangan berantem. Kalian harus bersatu ya, menjadi penggerak dangdut. Juara 1 Arbil dan April nggak juara, tapi Indosiar tetap pakai karena April punya nilai jual tinggi. Betul, bisa jadi Bang Muhammad, bisa jadi. Puasa ngegibah Bang, itu bukan ngegibah sayang. Itu namanya ngegabah. Ngegabah. Kenapa ngegabah? Karena mereka bertanya padaku, gimana Bang Ipul penilaiannya si April, si Arbil gitu. Itu namanya kan bertanya, bukan ngegibah. Kalau ngegibah itu ngomongin gue. Kalau ngegibah itu ngomongin kejelekannya Bang Ipul. Saja Bang, kalau benar gibah. Tidak, kamu tuh nggak paham yang namanya gibah sama fitnah ya. Gibah tuh nggak begitu sayang. Gibah itu ngomongin kejelekan orang, yang sifatnya pribadi. Bang Ipul tuh kawin cerai mulu. Nah itu gibah. Bang Ipul, Arbil gimana penilaiannya? Loh, kok orang bertanya dibilang gibah? Jadi gimana Bang penampilannya? Kok ditanya gibah? Gibah itu ngomongin keburukan orang. Ya. Kalau ngomongin keburukan orang yang bukan benar namanya fitnah. Itu. Jadi kalian harus bisa, si Rendra nih belum paham dia nih gibah itu apa sih. Jadi orang ini bertanya, Bang Ipul penilaiannya gimana menurut Bang Ipul tentang penampilan. Belum paham itu. Iya, dia nanya. Itu bukan gibah sayang. Karena mungkin mereka ini tahu Bang Ipul pernah jadi juri, makanya nanya sama yang tepat. Kadang-kadang kalian juga nanya sama orang yang nggak tepat, orang yang nggak ngerti apa-apa juga ditanya. Sama orang yang nggak tahu ilmunya juga kalian juga kadang-kadang suka nanya. Itu kalau gibah tuh bukan begitu saya. Gibah itu ngomong sifatnya pribadi. Gitu. Bukan diminta pendapat. Gimana pendapatnya Bang Ipul tentang pemerintahannya Bapak Prabowo? Itu bukan gibah. Itu loh. Oh, menurut saya Bapak Prabowo begini pemerintahannya. Berarti seluruh Indonesia gibah dong. Berarti ini seluruh penonton juga gibah, termasuk Anda gibah juga dong. Waalaikumsalam Bang Fawas. Ini pecinta dangdut juga nih. Jadi gitu teman-teman, kalian tuh harus tahu mana minta pendapat sama gibah sama fitnah gitu sayang. Berarti tuh juri-juri juga gibah dong. Harusnya nanya Adibal karena ilmu dengan beliau. Bisa juga nanya sama dia. Jangan sampai kau bilang juga dia gibah juga nanti. Ya kalau kau sukanya nanya Adibal, ngapain kau masuk ke room gue? Jangan mentang-mentang pendapat gue berbeda dengan pendapat you, gue dibilang gibah.
Giliran idola lu gue bagus-bagusin, gue nggak bilang gibah gitu. Aneh juga kadang-kadang ini netizen. Tahani, si Hani ketawa. Iya, misalkan gue nih ditanya, misal idola dia si April nih, terus gue bagus-bagusin si April, dia seneng, terus gue nggak dibilang gibah gitu. Terus giliran gue jelek, dia marah, gue bilang gibah gitu. Ya nggak begitu sayang. Deh, misalkan Anda lebih senang bertanya dengan Adibal, tanya udah ke dia, jangan mampir ke room gue. Kan Bang Ipul juga kan nggak ini, apa namanya, nggak serta menyerta menjawab pertanyaan. Kan kalian semua yang bertanya padaku, aku jawab. Gitu ganteng. Oh, si Kai tuh dari tadi tuh, jawab please katanya. Jangan Kai, nanti aku dibilang gibah. Nanti nggak sesuai jawabannya dibilang gibah lagi. Hari ini masih bahas dangdut, kata Amrozi. Semoga Valen dan Dela lolos. Jangan gibah Abi. Kata Gisela, serba salah jadi Bang Ipul ya katanya. Nanti ketawa, Kai, Bang jawab jangan gibah Kai. Katanya senang lihat Bang Ipul marah, kata si Rendra. Enggak, itu bukan marah-marah, itu minterin kamu Rendra. Jadi kadang-kadang ada orang cukup ngomong sekali udah pinter. Ada yang harus 2 kali baru pinter. Ada yang dimarah-marahin baru pinter. Ada yang kalau udah disabat baru pinter. Diam semua, jangan gibah, kata Isma. Katanya, nggak ada judul lain kah? Tiap live itu aja dibahas, kata Amrozi. Tuh, kata si Amrozi tuh, jangan nanya DA mulu katanya. Tuh, Bang Teto Mutiapi katanya, jangan gibah Bang Teto. Bang jawab, gua diam, jangan gibah Kai. Kalau Bang Ipul juga berarti nggak pinter-pinter. Kalau Bang Ipul juga berarti nggak pinter-pinter. Maksudnya apa sih si Rendra nih? Rendra, lu kayaknya belum makan deh Rendra deh. Dulu kadang-kadang ada orang itu karena lapar dia nggak konsentrasi, akhirnya nggak nyambung. Kapan kampung Pulau lagi, Pi? Lagi, doain aja ya. Turun. Waalaikumsalam, Papi Jimmy. Yang puasa siapa, yang lapar siapa, kata si Rendra. Iya, kayaknya kamu walaupun nggak puasa kayaknya kamu lapar deh si Rendra. Oh, makan dulu Rendra sana deh. Atau kamu kayak nggak tidur ya? Kamu tidur dulu sana. Yang juara kudu yang meliuk-meliuk, suara tinggi Pi, kata si Zala. Jangan gibah Zala. Install dulu, install lagi. Apa sih? Itu tadi yang tanya. Oh itu. Emang uninstall. Nanik, Arbil sang juara, kata Zelina. Jangan gibah Zelina. Jangan gibah netizen, bubar, kata si Rendra.
Lu juga Rendra, lu jangan tapping-tapping, lu gibah aja lu. Kayak biasa ya, Bik? Ya kayak biasa. Mau tasnya, Bik? Mana tas gue? Teman-teman, tahu nggak sih? Aku kemarin teman-teman, kemarin ya. Lu ngasih juga? Nih, teman-teman, aku mau cerita ya. Ini bukan gibah, ini kisah nyata ya teman-teman. Nih, mau dengar gak cerita aku Bang mau dengar cerita Bang Ipul kak? Ini kisah nyata, kisah nyata. Ini nggak ada kaitannya dengan DA ya. Nih, aku kemarin, ini bukan gibah, ini aku ngomong kisah nyata nih. Pul ikhlas kalau juara Arbilku katanya. Shh, jangan gibah Zelina. Bang Ipul mana Mami Dewi? Shh, jangan gibah Jul. Bang Ajam jangan gibah Bang Ajam. Mutia the best complete jangan gibah Bang Teto. Nanix jangan ketawa-ketawa, Nanix jangan gibah. Lu jangan gibah lo, Lina lo. Masa gini tuh kata si Jelina tuh, baca tuh. Tuh, si Jelina tuh. Ah, gua sematin nih. Parah si Jelina nih. Aduh, Jelina parah ini. Jelina parah ini, Jelina ini. Boleh kan? Kebakuan aja. Jelina parah, Jelina jangan gitu. Ini bukan Bang Ipul katanya KW. Ini tahu nggak? Nggak mau. Berarti bakwan aja dua sama dia satu-satu. Gua tahu aja tahu goreng, nggak usah pakai tahu semur. Berarti telur, jengkol aja digoreng. Teman-teman, mau nggak gua cerita tadi? Mau dilanjutin nggak? Goreng satu, bakwan satu. Nah berarti bakwannya dua. Goreng. Kalau goreng itu loh, tempe mendoan. Tempe mendoan, nggak usah pakai tempe, tahunya 2. Tahunya dua. Ah punya gua kasih. Papi mau nggak jadi juri Indosiar ya? Kalau diundang, Makasih. kenapa enggak? Khusus. Katanya jangan gibah bang katanya. Aku nggak gibah, aku mau cerita nih. Cerita kisah nyata nih. Punya bakwan. Nasar nggak jadi juri kenapa ya? Belum rezekinya Isma. Waalaikumsalam Cahaya, belum rezekinya. Kata Kai Arbil apa enaknya tuh, kata Kai tuh jangan gibah Kai. Cahaya, ya cerita aja Pi, aku udah nungguin dari tadi kata si Will. Bener deh. Teman-teman, ini sumpah ini kisah nyata teman-teman ya. Ini kisah nyata teman-teman. Buka podcast aja ya, nanti aku mau buka podcast ya. Nanti nonton ya kalau aku bikin podcast, nonton ya. Nonton nggak? Pada nonton nggak? Nanti aku akan cari anak-anak DA7 deh yang udah pada tereliminasi. Sekali-kali Indosiar Nostalgia yang ngundang judul lama-lama, amin. Bu Haja, Masya Allah. Bu Haja Ratna yang punya RKDS. Teman-teman nih, teman-teman kalau ada masalah sama kulit ya, ini dokter kulit spesial kulit dan kelamin nih teman-teman. Ini dokter Haja Ratna, ini bestie aku nih. Beliau adalah none Jakarta juga. Tahun 2003, aku 2002. Beliau punya klinik kecantikan, adanya di Ciracas Jakarta sama di Bintaro. Di follow guys. Aku kemarin sempat konsultasi
masalah kulit, masalah rambut sama beliau. Itu bagus banget guys. Sumpah, nih di follow nih. Nanti minta diskon aja, bilang saya udah 40 pengen ganteng bayarin bang. Saya udah 40 pengen ganteng bayarin bang. Ah lo mah bayar sendiri lah. Nih Dokter Hajarat tadi bagus banget guys. Hasilnya juga bagus banget. Aku cuman bandel aja udah nggak pernah kesana lagi nih. Ini nggak perlu ke Turki, cukup ke dokter dia, rambut pada numbuh. Ya. Nih guys ya, mampir ya guys. Di follow guys nih. Dokter Hajaratna. Nanti kalau mau konsultasi ke kulit yang mau kinclong, iklan bener. Aku tuh iklan ini yang bener aja, nggak mau yang bohong-bohong, yang nggak mau omon-omon. Aku minta diskon, bilang aku yang nonton di Bang Ipul gitu, di TikTok Bang Ipul ya. Beliau orangnya baik, konsultasi. Mau sakit kelamin juga bisa beliau, karena beliau adalah spesialis dokter kulit dan kelamin. Berapa bang? Nanti konsultasi aja ke beliau ya. Nih tuh, beliau mumpung ada beliau di sini tuh. Ya, ini beliau baik banget, sumpah ini. Udah dokter guys, S3. Ini S3-nya bukan S3 beli. Ini benar-benar beliau ini adalah dokter asli. Gratis bang, nggak mungkin gratis Isma. Sekolah aja mahal. Nanti dikasih diskon, pokoknya tenang aja, bilang aja penontonnya Bang Ipul. Terus anaknya juga namanya Clarita. Wah, aduh pinter banget. Pintar itu anak. Calon penerus papa mamanya, dua-duanya dokter. Udah gitu, Clarissa, sorry dokter. Maaf. Clarissa, pinter banget nih anak. Duh. Insya Allah tahun ini dia kuliah ya dok ya. Terjangkau gak bang? Terjangkau Puspa. Bilang aja kalau misalkan kamu duitnya misalkan nggak terlalu banyak, konsultasi dok. Mana dok, duit aku seorang, aku pemasukannya segini, konsultasi. Nanti beliau Academy of Champion tuh, keren tuh, beliau udah ikutan Academy of Champion loh. Sekarang udah berangkat ke Amerika ya dok. Aduh mantap dokter. Selamat ya dok. Semoga Clarissa menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, agama, negara, dan agama. Daerah mana bang? Beliau ini di Ciracas guys. Namanya RKDS, cari deh. Di Google udah ada. Yang ikut Academy of Champion. Oke. Episode berapa dok? Ada di TikTok tuh, aku suka nonton tuh dok. Ya. Aduh bagus deh pokoknya RKDS klinik tuh. Deh nih, ini gratisan nih Bang Ipul, nggak dibayar loh, ini gratisan. Nah kadang suka nyari ya, soalnya sekarang suka ada dokter abal-abal guys. Punya dokter, totonya dia cuman apa? Cuman terapis. Dia cuman belajar terapi doang guys. Kalau ini dokter asli. Dokter asli guys, ini dokter asli nih. Dokter asli, RKDS nih, bagus deh.